bisa berupa teks, online news, data voting, rekam medis, suara, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa meramu semuanya, dapat menyatukan data-data tersebut sehingga siap untuk dianalisa. Nah, itu merupakan suatu keahlian sendiri yang harus dipunyai oleh penganalisa big data. Yang biasa istilahnya itu adalah multimodal. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke artificial intelligence-nya. Jadi analisis big data itu kurang lengkap rasanya apabila tidak ada unsur kecerdasan buatannya. Karena ya tadi tujuan akhirnya ya akhirnya lagi-lagi kecerdasan buatan karena data-data tersebut setelah diolah dianalisis tentunya tidak demikian saja, kita perlu untuk men-train komputer tersebut dengan data yang besar sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang cerdas seperti melakukan prediksi. Jadi prediksi di sini ya tidak hanya robot saja, tapi juga misalkan prediksi marketing ke depan seperti apa, atau menghadirkan produk-produk yang disukai masyarakat itu bagaimana. Itu misalkan kalau dalam marketingnya. Nah, tentunya akan sangat terbantu apabila data tersebut nanti bisa diolah, kemudian diprediksi secara otomatis. Nah, ini contohnya ada banyak sekali ya, digunakan misalkan dalam robotika, dalam permainan atau game, dalam prediksi cuaca, atau bahkan dalam mobil pintar ya, atau mobil otonom. Itu untuk keselamatan dari drivernya atau yang naik mobil itu perlu model yang dilatih pada data yang sangat besar karena kemungkinan itu banyak sekali ketika mobil itu berjalan ya, posisi mobil yang di sekitarnya, terus kemudian lingkungannya seperti bagaimana, jalannya seperti apa, markanya seperti apa, terus kemudian rambu jalannya seperti apa. Tentunya tidak hanya itu saja, banyak sekali. Itu memerlukan data yang besar dan itu diambil melalui sensor yang dipasang pada mobil, terus kemudian setiap dia berjalan dia mengambil data tersebut, semuanya data tersebut diambil. Bisa jadi data yang diambil misalkan di Amerika itu tidak kurang untuk diterapkan di Indonesia karena mungkin di Indonesia itu trafficnya itu lebih kompleks gitu ya, misalkan daripada di Amerika ataukah di Jepang seperti itu. Perlu diambil data yang lebih banyak lagi. Nah, itu melalui sensor. Nah, melatih kecerdasan komputer dari data berbagai sumber. Jadi sekarang trennya adalah demikian. Jadi data dari berbagai sumber, citra, suara, misalkan, terus kemudian ada gelombang, terus kemudian panas, gitu kan ya, heat gitu, dan lain sebagainya. Suara, teks. Bagaimana kalau semua data dari berbagai sumber tersebut kemudian kita proses, gitu, dijadikan satu. Nah, itu juga tantangan tersendiri ya dari komputer untuk dapat berlatih ya dari data yang berbagai sumber tersebut, yang dinamakan dengan multimodal fusion ya. Terus kemudian contoh yang lain misalkan data time series, misalkan dalam pandemi COVID seperti ini, kan data tersebut itu selalu bertambah recordnya itu kan, karena setiap hari dicatat gitu kan ya, setiap hari dicatat tanpa henti. Nah, kita latih ya data tersebut dalam suatu model, terus kemudian kita melakukan prediksi dari data-data yang ada.
sembari modelnya terus diupdate kan, diupdate terus, data set ditambah, berlatih lagi, training lagi, prediksi. Data bertambah masuk lagi, training lagi, prediksi. Tentunya apabila data tersebut semakin bertambah, kita bisa semakin melatih algoritma tersebut untuk mengetahui sebenarnya nyatanya bagaimana. Kalau kita data itu sedikit, mungkin belum cukup untuk mendapatkan big picture istilahnya. Big picture adalah gambaran keseluruhan dari kenyataan yang ada. Gitu. Misalkan tentang waktu 6 bulan pandemi COVID seperti itu, ada new cases, mungkin kita belum bisa mengetahui ini benar nggak sih pandeminya ini adalah musiman gitu. Karena kita belum mendapatkan data, misalkan pada musim dingin, terus kemudian musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin lagi, gitu. Karena yang kita ambil datanya masih 6 bulan. Karena sifat dari big data itu sendiri adalah selalu update ya dengan kecepatan yang beragam, data itu terus bertambah, maka semakin lama data tersebut akan semakin kaya. Ini polanya seperti ini. Kalau misalkan musim dingin itu menaik, musim panas itu cenderung menurun. Ya. Ditambah lagi mungkin faktor yang lain, misalkan faktor lingkungan, faktor sosial kita masukkan ke dalam situ. Faktor sosial kita bisa menambahkan informasi data tentang pergerakan manusia dari Google Map. Gitu. Diambil datanya, dimasukkan juga dari variabel yang lain ya. Oke, ini tapi ada faktor lain yang menyebabkan menaik dan menurunnya kasus baru ini. Itu misalkan pergerakan dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih bergerak misalkan ke tempat-tempat yang ramai, yang kecenderungannya terjadi kontak antara satu orang dengan orang yang lain dengan intens, maka kasusnya itu juga menaik. Jadi faktornya tidak hanya lingkungan, mungkin juga faktor itu tadi, mobility ya, pergerakan. Nah, seperti itu kan semakin banyak pengetahuan yang bisa didapatkan baik oleh kita manusia maupun oleh model artificial intelligence-nya ini. Sehingga dia juga bisa memperbaiki prediksi yang ada. Sehingga rumusnya adalah semakin banyak variabel, semakin lengkap, semakin banyak sampel, maka model tersebut akan semakin dapat mempelajari data sesuai kejadian sebenarnya. Ya sama juga dengan manusia. Nah ini adalah contoh prediktif ya analitik untuk soal kasus baru. Nah dan dengan big data analisis ya yang subnya adalah machine learning ini kita bisa mempelajari data tersebut secara semantik karena antara satu sampel dengan sampel yang lain itu mempunyai suatu hubungan atau korelasi antara satu dengan yang lainnya. Yang misalkan kita bayangkan entitas pada misalkan internet, data yang besar dan banyak ini, itu saling terhubung dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, nilai hubungan itu berapa? Jadi tingkat keterkaitan antara satu data dengan data yang lainnya itu bagaimana? Nah, itu apabila data terkumpul semakin besar, kita bisa tahu. Nah, misalkan seperti sosial media ya, misalkan dalam pemilu, gitu. Itu kan dari sosmed kan kita bisa tahu, ya misalkan antara grup ini dan grup yang satunya itu entitasnya itu semakin dekat. Hubungannya semakin dekat, hubungan semantiknya juga semakin dekat. Dibandingkan dengan grup-grup yang lain, nanti bisa dilihat itu, grup-grup gitu, nah bisa dibaca polanya, seperti bagaimana. Nah, itu contohnya. Oke, dalam data driven artificial intelligence ini ada training dan testing, tentunya teman-teman sudah mengetahuinya.
Nah, lebih lengkap lagi, saya akan menghadirkan deep learning, ya, karena big data dan deep learning adalah satu kesatuan yang saat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau big data saja, ya mungkin dia akan berakhir pada analisis. Dan dengan deep learning, itu artificial intelligence-nya memanfaatkan data yang banyak tersebut untuk melakukan hal-hal cerdas seperti prediksi. Nah, apa hubungannya big data dan deep learning? Nanti kita akan bahas. Ya, pada dasarnya deep learning ini itu meniru bagaimana otak manusia itu bekerja, ya. Yang dalam otak manusia itu ada konektivitas, ya, di dalam antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya, ya, yang kompleks, ya. Yang itu coba ditiru oleh deep learning atau deep neural network untuk memintarkan komputer agar bisa melakukan prediksi. Nah, ini adalah proses yang alami yang terjadi pada manusia, coba untuk ditiru secara artificial oleh deep neural network yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer untuk kemudian bisa melakukan klasifikasi, regresi, prediksi, dan lain sebagainya. Tuh. Yang nanti istilahnya adalah data driven artificial intelligence. Jadi didrive oleh penambahan data yang banyak dan terus di-feed-kan, kemudian di training lagi. Nah, bedanya antara deep learning dengan machine learning yang biasa, untuk machine learning biasa itu ada proses input terus kemudian ekstraksi fitur. Kita tahu ekstraksi fitur, misalkan dari image, diekstrak histogramnya. Terus misalkan dari teks, diekstrak TF-IDF-nya. Nah, kalau dalam deep learning itu tidak lagi, jadi input itu langsung di-feed-kan ke dalam deep neural network, sehingga deep neural network tersebut dapat menentukan sendiri fiturnya apa. Jadi tidak kita engineer sendiri fiturnya, tapi algoritma menciptakan fiturnya sendiri secara otomatis melalui optimasi propagasi balik ini. Nah, apakah hubungannya big data dan deep learning? Nah, kenapa kok deep learning ini digunakan, terutama pada era big data sekarang ini? Karena kita bisa lihatkan secara grafik yang ini dipaparkan oleh Andrew Ang dari Stanford, bahwa machine learning biasa seiring bertambahnya data, itu nanti dia akan stuck pada suatu titik sehingga dia performanya ya begitu-begitu saja. Datanya ditambah banyak lagi, performanya masih begitu-begitu saja. Dengan deep learning, karena tadi fiturnya tidak kita hand engineer, melainkan dia secara otomatis membentuk sendiri, dan juga kita menyiapkan tadi adalah kapasitas neuron-neuronnya ini dengan parameter yang banyak, gitu kan ya. Maka dia akan selalu bertambah seiring dengan bertambah kemampuannya seiring bertambahnya data. Unlimited ya. Jadi semakin di-feed-kan data tersebut semakin banyak, dia akan semakin pintar. Ditunjukkan oleh performanya yang semakin tinggi, ya, atau monotonically increasing. Sedangkan untuk yang alter learning algorithm, ya, misalkan kita ekstraksi fitur terus menggunakan SVM, bias dan sebagainya, itu dia konvergen atau stuck pada satu titik tertentu, sehingga penambahan data yang lebih banyak pun tidak akan berpengaruh banyak, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari algoritma deep learning yang bernama convolutional neural network, yang mana ada input citra, terus kemudian kita konvolusi dengan kernel, misalkan sini 11 kali 11, kernel itu istilahnya adalah filter.
Jadi filter itu merubah dari pola yang awal menjadi suatu pola yang baru dengan suatu fungsi. Ya, mungkin yang sudah tahu pengolahan citra digital ya tahu yang namanya filter ya. Jadi apa namanya dari input layer terus kemudian dikonvolusi secara berjenjang, seterusnya secara berkoneksi antara satu layer dengan layer berikutnya. Jadi ini dikonvolusi lagi, konvolusi lagi, konvolusi lagi, konvolusi lagi. Ini adalah masing-masing adalah output. Sehingga terakhir ada skema untuk mengklasifikasinya dengan namanya fully connected layer ini, sehingga bisa kita prediksi. Nah, tentunya nanti yang jadi parameter adalah filter ini. Jadi filter ini nanti tersedia sangat banyak, sehingga parameternya juga tentunya akan semakin besar seiring bertambahnya filter. Nah, nanti secara optimasi network ini atau algoritma ini akan secara otomatis membentuk fitur-fiturnya sendiri. Nah, ini adalah contoh konvolusi. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan suatu filter itu nanti outputnya itu akan keluar menjadi suatu output yang baru, yang berbeda dari input aslinya. Nanti yang dioptimasi apa? Yang dioptimasi adalah filternya ini, nilai filternya ini, sehingga nanti outputnya itu sesuai dengan data yang ada. Gitu. Sehingga ketika data itu mengalir di forward propagation, terus kemudian backward propagation dan seterusnya dengan beberapa epoch, nanti fitur-fitur itu akan secara otomatis terbentuk. Mulai dari low level features sampai high level features. Ini bukan kita engineer sendiri, tapi algoritmanya tersebut menemukan fitur-fitur yang sangat berelasi dengan data yang ada. Misalkan dari low level feature ini kita mendeteksi edge tepi-tepinya, curve-nya, terus middle level features di tengah itu lebih global, jadi menangkap part-part dari wajah misalkan sampai ke global wajah itu sendiri. Dan ini untuk mencapai fitur yang seperti ini perlu big data yang banyak, karena dengan data yang kecil itu susah atau hampir tidak mungkin bisa membentuk citra fitur-fitur yang seperti ini. Sehingga pada data yang kecil itu biasanya kita hand engineer features. Oke. Nah, ini adalah contoh kernel ya yang dihasilkan di dalam neural network yang sudah dilatih. Ini kita tidak terfikirkan sebelumnya, tapi algoritma dapat menemukan sendiri filter-filter atau kernel yang berelasi dengannya. Nah, tentunya sekarang itu era big data, big model. Big data diakomodir oleh big model. Nah, big model ini juga membutuhkan resource yang lumayan cukup tinggi, hardware yang cukup tinggi, utamanya adalah GPU, sehingga bisa memproses parameter-parameter yang besar tersebut secara real time. Nah, seperti itu. Jadi katakanlah misalkan CPU tersebut hanya dia tidak asinkronus ya. Jadi untuk GPU dia lebih asinkronus sehingga dia bisa memproses satu matriks yang besar itu dalam satu waktu yang sama. Seperti itu. Berbeda dengan CPU yang perlu misalkan setiap titik itu diproses sendiri. Oleh sebab itu kenapa sekarang kok Nvidia GPU itu semakin laris gitu kan ya, kebutuhan oleh big data dan big model itu tadi di berbagai macam perusahaan.
Nah, ini bagaimana proses ya dari CPU dibandingkan dengan GPU. Nah, ini adalah proses yang dilakukan oleh CPU di mana untuk membentuk sebuah gambar atau citra, dia perlu memprosesnya satu titik, dan satu titik. Nah, ini sebuah GPU untuk membentuk sebuah citra yang lebih bagus daripada yang tadi, lebih berwarna, dan lebih kaya. Nah, itu jadi secara asinkronos, ya. Jadi kita bayangkan saja dari data yang banyak itu lebih cepat diprosesnya, ya, apabila menggunakan dengan GPU. Oke, terus kemudian untuk library-nya ini adalah library yang populer dalam deep learning ya, atau juga nanti apa namanya data science ya, atau TensorFlow, PyTorch ya, Keras, Python dan Matplotlib untuk visualisasi. Jadi data yang sudah dianalisa tadi dihadirkan ke publik dengan suatu teknik visualisasi yang baik, sehingga bisa dibaca dan dipahami. Nah, ini bedanya antara TensorFlow dengan PyTorch ya, di mana apa namanya PyTorch ya, itu lebih dia dibandingkan dengan TensorFlow, di mana TensorFlow itu dia lebih ke imperative programming, sedangkan PyTorch itu ke graph representations, di mana misalkan kita ingin merun sebuah model atau mentrainingnya, itu TensorFlow perlu didefinisikan dulu ya, operasi-operasi yang berlangsung di dalamnya itu apa saja gitu. Nah, misalkan ini pembacaan datanya X ya, data X, pembacaan labelnya Y gitu. Terus ada operasi multiply ya. Itu kita definisikan dulu ya. Kemudian pada satu titik dengan menggunakan session ini tinggal diperintah aja run, dia akan mengeksekusi semuanya. Ya. Tapi mungkin kita akan kesusahan untuk mengetahui proses yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk PyTorch itu dia berjalan seperti object oriented biasa, seperti Python pada umumnya, di mana langsung dibuat ya untuk variabel X itu dengan array isinya ini, dan Y itu label dengan array isinya ini, terus kemudian langsung dilakukan perkalian multiply sehingga nanti bisa muncul langsung. Oh, maksudnya ini TensorFlow 2.0. Kalau ini adalah TensorFlow 1.0, ini adalah TensorFlow 2.0, yang dimana alurnya berjalannya seperti programming pada umumnya, dimana langsung kita bisa ngeprint ini misalnya X-nya berapa, Y-nya berapa, M-nya itu berapa. Gitu. Dia langsung berjalan sesuai urutannya.
dibandingkan dengan TensorFlow 1.0 tadi. Untuk PyTorch juga sama, di mana seperti TensorFlow 2.0 tadi, X-nya didefinisikan array-nya, Y-nya juga didefinisikan langsung operasi perkalian, misalkan torch.mul dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, contoh bagaimana library itu berjalannya. Bedanya. Jadi tentunya lebih mudah dengan menggunakan yang seperti ini ya. Jadi misalkan kita ingin mengedam gitu kan, kita bisa tahu isinya X itu apa, isinya Y itu apa, misalkan kita print sini X itu apa. Mungkin itu juga yang disadari oleh TensorFlow ketika dia mendapati bahwa oh ternyata model seperti PyTorch tersebut lebih mudah untuk digunakan oleh peneliti atau akademisi, misalkan untuk menciptakan algoritma yang baru atau untuk memodifikasi algoritma yang sudah ada. Dibandingkan misalkan dengan TensorFlow yang 1.0 ini tadi, yang kita membutuhkan sebuah session untuk merun dari apa namanya perintah-perintah yang sudah didefinisikan, kita akan kesulitan untuk bisa mengecek dari masing-masing variabelnya itu seperti apa. Sehingga TensorFlow itu tadi berinisiasi untuk mengembangkan yang mirip PyTorch ke TensorFlow 2.0 ini tadi. Nah, penerapan big data oleh pelimpahnya data itu sudah diterapkan pada berbagai macam topik ya, machine learning yang itu sendiri atau natural language processing, expert system, vision, speech, planning, dan robotik. Nah, sekarang itu tersedia database bahasa language yang sangat besar, jutaan lebih malah, untuk kemudian di training ke algoritma untuk melakukan hal-hal cerdas seperti ekstraksi konten, klasifikasi atau sentimen analisis, misalkan seperti itu. Machine translation, ya question answering, tanya jawab untuk mengenerate teks. Terus tadi machine translation ya untuk mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Seperti juga pada vision, pada image recognition dan machine vision, semakin lama semakin pintar. Tadi juga translasi juga mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya juga makin lama juga semakin pintar, semakin baik ya. Dibandingkan misalkan 10 tahun yang lalu, mungkin kalau kita masih menggunakan Google Translate itu masih buruk, sekarang sudah lebih baik. Meskipun begitu, masih perlu kita cek lagi karena meskipun baik, tapi mungkin belum komprehensif atau misalkan masih aneh kalau misalkan dibaca seperti itu. Jadi meskipun lebih mudah, tapi perlu kita cek lah. Big data juga dimanfaatkan oleh YouTube dalam videonya untuk bisa men-training modelnya sehingga bisa diklasifikasikan dengan otomatis. Kalau kita mempunyai akun YouTube, kita mencari ke YouTube, tentunya YouTube sudah mendeskripsikan ini video tentang apa gitu, secara otomatis. Jadi berdasarkan video-video yang sudah terkumpul oleh banyak orang ini ya, misalkan video tentang podcast kah atau video tentang sports ya. Itu sudah dipetakan di dalam YouTube itu. Sehingga apa yang dihadirkan ke dalam khalayak menjadi recommender itu yang sesuai dengan apa yang sering kita lihat atau yang kita suka. Nah, seperti ini contohnya action recognition ya. Ini tentang video tentang apa gitu.
tentang boxing, tentang ataukah apa dan sebagainya. Itu bukan hasil pelatihan dari data yang besar. Seperti ini juga, jadi data yang besar, data yang kompleks. Sekarang ada usaha untuk bagaimana mengintegrasikan video-video ini dengan teks, dengan suara, dan lain sebagainya, sehingga didapatkan satu pengetahuan yang lebih komprehensif. Ya. Nah, ini contoh pada deteksi objek, ya, memanfaatkan data yang besar atau big data. Nah, ini contohnya adalah pemrosesan bahasa alami, natural language processing, dengan machine translation, information retrieval, sentiment analysis, information extraction, dan question answering. Kita juga bisa membuat bot yang pintar dalam question answering ini ya, misalkan pada WhatsApp gitu ya. Oleh karena itu kemarin ada rame-ramenya WhatsApp itu meminta persetujuan dari usernya untuk datanya bisa diambil. Itu salah satunya itu digunakan untuk memintarkan model yang ada pada komputer mereka. Misalkan pada bot question answering ini, kita menanyakan misalkan informasi tentang apa, tentang pandemi COVID ini, akan dibalas sesuai dengan selayaknya expert ya. Nah, bagaimana itu kan berdasarkan pelatihan dari suatu data yang banyak. Ini juga translate ya, bahkan dengan video ini nantinya bisa translate juga. Misalkan saya sekarang mengucap dengan menggunakan bahasa Indonesia, terus kemudian ada di bawahnya itu subtitle dengan menggunakan bahasa Inggris secara otomatis. Itu juga hasil pelatihan dari data yang banyak. Voice to text itu misalkan di video YouTube ada orang berbicara, terus bisa otomatis mengenerate teks yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Nah, itu juga berdasarkan dari pengalaman atau sampel dari data orang yang berbicara, itu kan ya. Itu juga ada peran dari big data. Seperti juga halnya translator, ya. Bahkan neural network bisa menunjukkan atensinya sesuai dengan manusia, itu juga berdasarkan dari data manusia. Ketika manusia itu melihat sebuah citra, dia cenderungnya melihat ke arah mana gitu kan. Dari satu citra ini dia lebih melihat ke tangan, misalkan dia lebih melihat ke kepala anjingnya ini. Dari citra ini manusia kebanyakan lebih melihat tanda stop ini, kan ya. Ya seperti itu. Itu atensi visual didapatkan datanya sehingga bisa diadopsi oleh komputer. Dia juga melakukan hal yang sama juga gitu. Atensinya melihat ke situ. Itu tentunya peran dari big data. Ini pada dokumen, atensi pada dokumen ya. Nah, terus kemudian pada tahap berikutnya ada istilahnya AI explainable. Jadi setelah namanya klasifikasi itu berlangsung ya, terus bisa dicarikan alasannya gitu. Kenapa kok algoritma memilih klasifikasi itu gitu. Alasannya kenapa gitu. Misalkan, oh karena ini ada dua kaki di sini, ada kakinya seperti ini, bentuk matanya seperti ini, karena bentuk telinganya seperti ini maka disebut sebagai kucing, karena bentuk hidungnya seperti ini maka disebut sebagai anjing, seperti itu. Itu karena apa? Hal ini juga nanti bisa diadopsi pada misalkan pencarian faktor-faktor, misalkan ada sebuah grafik itu, terus kemudian diprediksi
pandemi, misalkan dalam topik pandemi ya, pandeminya nanti kasus-kasus barunya itu akan segini. Nah, apa yang menyebabkan kasus-kasus baru tersebut timbul? Nah, itu parameternya bisa diinvestigasi. Alasannya, ya. Itu namanya AI explainable. Explain itu nanti artificial intelligence yang dapat menjelaskan kenapa kok memilih itu. Misalkan kita manusia ditanya, saya tahu bahwa misalkan dia adalah Kun Cahyo, misalkan yang satunya adalah Mbak Iwan gitu. Alasannya kenapa? Karena saya melihat Kun Cahyo ini laki-laki, Mbak Iwan itu perempuan. Aslinya pakai jilbab, yang satunya nggak pakai jilbab. Itu adalah alasan, bisa menjelaskan sampai seperti itu, maka dinamakan dengan AI explainable. Itu merupakan satu topik yang hot juga dalam big data dan deep learning saat ini. Nah, ini juga contoh yang lain, ini adalah atensi misalkan dari video action tadi, orang tersebut dianggap melakukan suatu action javelin throw. Kenapa? Karena network melihat di situ ada tongkat dan juga manusianya yang sedang melempar. Seperti itu. Misalkan ini pada COVID-19 itu ya, misalkan pada citra CT scan atau MRI, biasanya dokter ataukah radiologis itu melihat ke titik yang mana, bisa mengatakan bahwa CT scan tersebut merupakan CT scan orang yang terkena COVID ataukah pneumonia ataukah normal. Biasanya dokter melihat titik-titik yang sedemikian ini, dan network juga melihat pada titik yang